Hai semuanya, kembali lagi sama Miss D di sini dalam Diary Quart. Oke, kali ini teman-teman, aku mau cerita sebenarnya. Saya harusnya dari kemarin-kemarin sih, aku tuh lagi mau berbagi sesuatu nih. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu aku tuh lagi pesen buku ya kan. Aku lagi pesen buku. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka sih ya membaca. Bukan orang yang rajin membaca gitu, karena aku tuh kalau misalnya belajar atau memahami sesuatu tuh lebih suka secara kinestetik ya. Lebih suka kemudian yang mendengarkan gitu. Harus ada audio visualnya. Kalau visual aja gitu biasanya itu bosen gitu. Ada nggak sih yang kayak aku? Nah, tapi teman-teman, beberapa waktu yang lalu aku tuh mesen ini paket buku nih, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya, ada 5 buku. Ini judulnya adalah Bridge itu kan jembatan ya. Nah, ini jadi ceritanya ini adalah bukunya Miss Venasiva. Kalian tahu nggak siapa itu Miss Venasiva? Nah, jadi sebenarnya itu aku lebih tua sih daripada dia ya, cuma aku sangat menghargai beliau gitu ya. Aku sangat menghargai dia dengan segala karya-karyanya yang juga aku bisa contoh gitu ya. Nah, jadi Miss Venasiva ini adalah salah satu pengajar bahasa Inggris, teman-teman. Jadi dia itu awalnya dia adalah seorang mahasiswa ya. Kemudian dia karena kecintaannya terhadap bahasa Inggris yang berawal dari, kalau aku lihat di biografinya dia, jadi dia itu awalnya pernah PKL itu di Malaysia gitu ya. Kemudian dia itu sempat diremehkan karena tidak bisa berbahasa Inggris, karena dia memiliki tekad yang sangat kuat. Kemudian dia belajar bahasa Inggris sampai akhirnya dia kuliah di jurusan bahasa Inggris dan punya cita-cita menjadi dosen bahasa Inggris gitu. Kemudian dia mulai mengajarnya via media sosial, sebelum seramai sekarang ini media sosial, teman-teman. Dan dia mengajar bahasa Inggris itu dari basic gitu kan. Dia belajar mengajar bahasa Inggris itu dari basic, apa yang dia tekuni selama dia sekolah gitu ya. Selama dia mengenyam pendidikan, dia bagikan di media sosialnya dia dengan yang menarik banget gitu loh. Nggak cuma cara mengajarnya aja, tapi juga penyampaiannya, pendalamannya kayak gitu yang mudah dimengerti oleh kita. Apalagi buat aku yang udah lama banget memang aku yang nggak belajar bahasa Inggris gitu, karena ngelihat videonya dia di basicnya gitu. Dia nggak cuma ngajarin isi bukunya aja, tetapi juga cara membacanya, penggunaan kosakatanya seperti apa kayak gitu, sampai akhirnya aku tertarik gitu. Terus beberapa waktu yang lalu tuh kan ada diskon ya teman-temannya. Jadi dia ini ceritanya dia tuh punya buku gitu loh, apa yang dia pelajari gitu ya, kemudian dia catat, kemudian dia revisi sampai akhirnya dia ngajukan ke penerbit. Ternyata sama penerbit diterima, teman-teman. Nah, sampailah pada buku Bridge ini di usianya beliau, di usianya yang sangat belia gitu ya. Aku sangat bangga sih, dia luar biasa udah menerbitkan buku gini, buat saking cintanya dia sama Indonesia gitu loh, ingin mengajarkan anak-anak Indonesia supaya tidak lagi horor gitu loh. Bahasa Inggris itu tidak lagi disebut horor dan ditakuti gitu, untuk kita bisa berbahasa. Memang sih kita itu berbahasa Indonesia ya teman-teman ya, cuma kita harus bisa mengakui bahwasanya perkembangan dunia sampai saat ini kita mewajibkan kita untuk setidaknya bisa dulu berbahasa Inggris. Bukan berarti bahasa Inggris itu dijadikan sebagai bahasa ibu. Bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia, teman-teman. Dan juga kita melestarikan bahasa daerah, tetapi kita juga perlu dan penting untuk belajar bahasa Inggris ini, khususnya yang berada di dunia kerja gitu ya. Apalagi dunia kerja saat ini itu kan sangat persaingannya itu sangat ketat gitu. Nah, oke, aku mulai aja. Kemarin tuh paketannya kayak gini, teman-teman. Nah, itu ya, kalian bisa lihat. Dan mohon maaf, kemarin tuh aku sempat bikin videonya tapi videonya terhapus, jadi ya udah deh. Dan ini udah terlanjur dibuka, tapi aku belum sempat belajar buku-buku ini karena aku memang niatnya adalah pengen bikin video ini sama teman-teman, pengen ngasih tahu teman-teman kayak gimana gitu. Oke, jadi kenapa sih aku kok pengen belajar bahasa Inggris gitu ya teman-teman? Aku tuh basicnya di fisika misalnya, terus aku kok mau belajar bahasa Inggris. Seperti yang aku udah kasih tahu di video perkenalanku ya, bahwasanya sekalipun aku menyukai sesuatu, maksudnya aku sudah menemukan passionku gitu loh di bidang pendidikan, basicnya di saintek misalnya kayak gitu. Tapi aku tidak pernah menutup kemungkinan untuk ilmu yang lain, teman-teman. Karena buat aku semakin kaya akan ilmu, semakin aku bisa menerapkannya, itu membuat aku semakin merasa berguna gitu loh. Nah, jadi ini aku belajar bahasa Inggris, aku pengen belajar lagi karena memang aku dulu pernah punya cita-cita untuk kuliah di luar negeri, teman-teman. Tapi karena banyak situasi yang tidak memungkinkan, jadi ya udahlah gitu. Yang penting aku masih bisa belajar. Tapi suatu saat nanti aku masih punya keinginan sih untuk keluar negeri. Entah itu untuk untuk sekedar belajar, bekerja, atau cuma liburan. Baiklah, aku mulai aja ya teman-teman ya. Jadi ini buku Bridge, kalian nanti bisa simak di Instagramnya Miss Venasiva ya, namanya tuh Venasiva kayak gitu ya. Kalian bisa tengok di situ. Kemudian YouTube channelnya gitu ya.
Nah, dia tuh ngajarin bahasa Inggris teman-teman ya, seperti yang aku katakan tadi. Oke nih, ini ada bridge yang ini buku yang pertama, Bridge Grammar One, yang isinya adalah menguasai grammar tanpa galau. Jadi ini isinya tentang grammar. Aku sendiri masih belum buka buku ini sama sekali teman-teman. Cuma yang aku lihat dari video-videonya itu biasanya Miss Venanya itu membahas setiap halamannya kayak gitu. Jadi buat kalian, adik-adik khususnya yang masih sekolah saat ini, yang pikiran dan pandangannya tentang bahasa Inggris itu begitu horor gitu ya, dan kalian mungkin tidak bisa mengikuti pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dengan baik, kalian boleh deh tengok videonya Miss Vena Siva ini. Sebenarnya banyak banget sih channel-channel YouTube yang mengajar bahasa Inggris teman-teman. Silakan kalian tengok masing-masing aja mana yang menurut kalian mudah dipahami dan membuat kalian semangat untuk belajar. Itu yang paling penting teman-teman. Kalian suka dulu, niat dulu, habis itu udah deh belajar mengalir gitu aja. Oke, aku lanjutin ya. Jadi di sini isinya itu selain penjelasan juga ada latihan soal dan jawabannya teman-teman. Kayak gitu. Ini untuk buku yang pertama ya. Kemudian ada buku yang kedua, Grammar yang kedua, Bridge Grammar yang kedua, yang tadi ada warnanya biru muda, yang ini biru tua teman-teman. Jadi di sini isinya adalah menguasai grammar tanpa galau, masih berkutat dengan grammar teman-teman. Kalau menurut judulnya ini ya. Kemudian di sini ada latihan soal dan kunci jawabannya. Jadi kita bisa belajar dari situ. Nah, kalau aku sih paling suka itu, kira kalau aku tuh punya kesulitan speaking teman-teman. Jadi kalau dulu itu sebenarnya waktu SMP SMA itu aku lebih mudah daripada sekarang, karena sekarang udah lama banget nggak belajar ya. Jadi kadang ngerti gitu, orang ngomong apa itu ngerti, kalau secara tertulis pun bisa, tapi kalau buat ngomong biasanya kan, duh ini pakai apa sih, tensisnya apa sih, harus nyusunnya kayak gimana sih, habis itu blank gitu aja. Nah, sebenarnya bahasa Inggris itu sama dengan persamaannya dengan fisika adalah kalau fisika itu harus rajin latihan soal untuk bisa mengerjakan, kalau bahasa Inggris itu juga harus berani latihan untuk berbicara teman-teman. Selain kita cuma menguasai grammarnya aja, tapi kita juga harus berani buat ngomong, berani buat nulis lah kayak gitu. Kalau misalnya udah takut gitu ya, udah takut dari awal, udah nggak mau nggak mau tahu gitu, terus sampai kapan bisanya gitu loh. Nah, ini yang untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga tuh ada nih, oh bukan, yang ini dulu deh, yang Bridge in Choosing Words. Nah, ini choosing words itu pemilihan kata, sepertinya isinya adalah pemilihan kata-kata dalam bahasa Inggris yang digunakan dalam kalimat sepertinya ya teman-teman. Kayak gitu. Ini jembatan dalam pemilihan kata-kata bahasa Inggris. Nah, bener kan? Nah, jadi mungkin di dalam bahasa Inggris itu hampir sama dengan bahasa Indonesia ya. Mungkin kita mau bikin kalimat apa kayak gitu, harus pakai kata yang mana. Misalnya aja untuk kita berterima kasih itu nggak harus semua dengan kata-kata thank you aja, tapi banyak pemilihan kata yang bisa digunakan kayak gitu teman-teman. Nah, ini dan ini ada tulisan free online class, mungkin ini juga pernah dibahas juga di YouTube kayaknya. Kemudian yang ini ada Bridge English Book. Ada Bridge English Book. Di sini jembatan untuk menguasai bahasa Inggris dibuat dengan penuh cinta untuk Indonesia. Kayaknya ini edisi yang terlengkap, yang paling bestseller. Di sini ada tulisan bestseller teman-teman. Jadi di sini ini kayaknya paling laris gitu, dan udah lengkap merangkum ke semuanya kayak gitu ya. Sebenarnya ada satu buku lagi teman-teman, warnanya kuning, itu untuk mengajar kita speaking ya, terus bahasa-bahasa sehari-hari kayak gitu-gitu. Cuma aku masih belum punya bukunya, masih dalam proses memesan. Kemudian yang terakhir ini teman-teman tentang Dear Woman. Oh ya teman-teman, aku lupa mau ngasih tahu kalian, sebenarnya ini aku bukan bukan endorse dan gak disuruh endorse sama sekali gitu. Tapi kenapa kok aku masukkan di YouTube channel aku? Itu gunanya untuk berbagi aja teman-teman, bahwasanya aku mau belajar, siapa tahu aku bisa mengajak kalian juga untuk belajar bahasa Inggris kayak gitu, dan merekomendasikan channel dan buku yang bisa digunakan untuk kita belajar kayak gitu. Nah, terus ini ya, lanjut ya. Ini Dear Woman. Dear Woman itu tentang kisah inspiratif yang dilalui oleh Miss Vena Siva sampai saat ini. Terus setahu aku Miss Vena Siva ini pernah menjadi duta bahasa di Bandung kalau nggak salah teman-teman ya. Nah, ini dia menceritakan kisah inspiratif yang mengajarkan tentang arti sebuah perjuangan. Nah, aku juga suka sekali teman-teman membaca kisah-kisah yang inspiratif. Kenapa? Karena kisah-kisah inspiratif itu kalau buat aku sendiri sih untuk motivasi diri aku aja sih. Kita harus membuka pandangan kita, sekalipun kita sudah menguasai sesuatu hal sesuai dengan passion kita, bukan berarti kita adalah orang yang paling hebat, tetapi masih banyak orang-orang lain di luar sana yang lebih hebat dari kita, dan itu yang harus membuat kita terinspirasi belajar lebih baik lagi, dan juga tetap bersikap rendah hati bahwa kita bukan satu-satunya orang yang terhebat di dunia ini gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja sharing berbagi saya pada hari ini. Udah sharing berbagi lagi. Sharing saya hari ini tentang buku ini. Nah, nanti saya akan coba buka satu persatu dan berbagi sama kalian isinya apa aja. Kali aja saya juga bisa ngajar bahasa Inggris. Ya udahlah, gitu aja dulu teman-teman ya tentang Bridge English Book ini. Kalian boleh pantengin, barangkali juga lagi ada diskonnya, ada Shopee-nya juga official Vena Siva. Kalian bisa tengok di situ. Kemudian IG-nya juga, YouTube channelnya juga. Siapa tahu itu bisa membuat kalian rajin belajar bahasa Inggris dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, gitu deh teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Halo teman-teman, support channel aku yuk dengan subscribe, like, comment, share,
dan tekan tombol loncengnya. Makasih.